Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Danan. Kali ini saya ingin membagikan presentasi saya saat menerima penghargaan Distinguished Dissertation Award dari European Social Simulation Association atau ESA. ESA ini adalah Asosiasi Praktisi dan Ilmuwan Simulasi Sosial atau Agent Based Modeling di Eropa. Penghargaan ini diberikan 2 tahun sekali untuk disertasi S3 yang kontribusinya signifikan untuk perkembangan metodologi Agent Based Modeling. Alhamdulillah berkah dari keluarga dan teman-teman juga, tahun 2020 ini saya yang mendapat kehormatan menerima penghargaan ini. Judul dari penelitian S3 saya adalah Improving and Comparing Data Collection Methodologies for Decision Rule Elicitation in Agent-Based Modeling atau ABM, atau memperbaiki dan membandingkan metodologi-metodologi pengumpulan data untuk mengungkapkan perilaku-perilaku pembuatan keputusan manusia dalam penelitian Agent-Based Modeling. Studi kasusnya adalah rantai pasok susu di Indonesia. Saya akan mulai dengan menjelaskan latar belakang dan motivasi penelitian S3 saya. Saya mulai dengan pertanyaan mengapa kok pendekatan ABM menarik bagi banyak orang. Alasan pertama adalah karena pendekatan ABM menjanjikan bahwa kita akan dapat memodelkan dan menganalisis suatu populasi yang terdiri atas orang-orang yang perilakunya beragam atau heterogen. Yang kedua, karena ABM menjanjikan kita untuk dapat merelasikan perilaku individu dengan pola-pola makroskopik yang terjadi di masyarakat. Misalnya, kalau semua orang di suatu negara menganut sistem kapitalisme, maka kondisi ekonomi 10 tahun ke depan seperti apa? Kalau semua orang menganut sistem syariah, maka akan seperti apa? Kalau sebagian orang kapitalis sementara sebagian lagi syariah, maka kondisi ekonomi 10 tahun ke depan akan seperti apa? Nah, kedua janji ini bisa dicapai asal kita bisa menirukan perilaku manusia sesungguhnya dengan mirip dan benar di dalam model ABM kita. Setelah itu, saya coba rinci tantangan-tantangan dari pendekatan ABM di masa depan. Tantangan pertama adalah mendapatkan data untuk memodelkan perilaku manusia secara mirip dan benar itu sangat sulit. Kedua, proses pengumpulan data dalam penelitian simulasi itu sangat kompleks dan makan waktu. Yang ketiga, proses validasi untuk menyatakan apakah model ABM kita benar atau tidak itu sangat sulit. Kesimpulannya, pendekatan ABM menjanjikan manfaat yang besar, tetapi proses untuk memenuhi janji ini sangat sulit dan masih menjadi tantangan sampai sekarang. Karena itu, ide dalam penelitian S3 saya adalah mengkaji hubungan antara teknik pengumpulan data, model perilaku yang dihasilkan, dan validitas akhir dari model ABM yang kita buat. Nah, kemudian saya coba kumpulkan literatur-literatur sebelumnya yang memperbandingkan manfaat teknik pengumpulan data yang berbeda dalam membuat simulasi komputer. Ternyata memang sudah banyak penelitian-penelitian semacam ini. Metode yang diperbandingkan mencakup pendekatan pengumpulan data yang sifatnya deduktif kuantitatif, seperti survei, eksperimen laboratorium atau lapangan. Ini biasanya dilakukan dalam bidang ilmu ekonomi atau dengan menggunakan penginderaan jauh. Ada juga pendekatan induktif kualitatif, misalnya wawancara, observasi, etnografi, role-playing game, atau dengan menghimpun pendapat ahli. Tetapi yang pertama, literatur-literatur sebelumnya tidak ada yang mengaitkan pendekatan pengumpulan data dengan validitas model ABM yang dihasilkan. Misalnya, tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa data yang diperoleh dengan metode A menghasilkan model yang lebih valid dibandingkan dengan model yang dibuat menggunakan metode B. Yang kedua,
dari sisi cara memperbandingkannya. Biasanya, peneliti-peneliti sebelumnya membandingkan manfaat teknik pengumpulan data pada tataran filosofis saja. Misalnya, karena survei itu landasan filosofisnya adalah positivisme, sementara wawancara landasan filosofisnya adalah interpretivisme, maka semestinya kita bisa memperoleh informasi perilaku yang lebih beragam dengan menggunakan wawancara. Nah, cara membandingkan seperti ini ada kelemahannya karena pandangan filosofis dengan pengalaman empiris itu belum tentu sejalan. Atau ada juga peneliti yang membandingkan pengalaman empiris yang berasal dari studi kasus yang berbeda. Misalnya, metode survei dipergunakan dalam studi kasus pertanian dibandingkan dengan teknik wawancara yang diterapkan dalam studi kasus perikanan. Nah, cara membandingkan seperti ini juga rawan bias. Kenapa? Karena perbandingannya belum tentu sepadan. Sebabnya adalah studi kasus yang berbeda dapat saja memiliki kompleksitas yang berbeda. Selain itu, model yang kita ciptakan untuk studi kasus yang berbeda juga akan mempunyai masukan, keluaran, dan mekanisme yang berbeda juga. Nah, oleh karena itu, strategi dalam studi S3 saya adalah membandingkan manfaat dua metode pengumpulan data dalam satu studi kasus yang sama. Kemudian, saya fokus mendiskusikan hubungan antara metode pengumpulan data dengan validitas model ABM yang dihasilkan. Nah, sekarang metode pengumpulan data ini akan diuji cobakan pada model ABM yang seperti apa. Nah, berdasarkan spektrum tujuan pemodelannya, model ABM bisa dibagi menjadi dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah model-model realistik, tujuannya untuk menirukan mekanisme-mekanisme dalam sistem real yang terjadi saat ini. Atau dalam bahasa kekiniannya, kita membuat digital twin dari sistem nyata. Ekstrim kedua adalah model-model artifisial. Tujuannya adalah mendeskripsikan dampak mekanisme-mekanisme yang belum terjadi. Misalnya, bagaimana perubahan kondisi sosial dan ekonomi jika suatu kebijakan baru diberlakukan. Nah, karena model artifisial ini mendiskusikan sesuatu yang belum terjadi, maka data-data empiris untuk membuat model artifisial biasanya sangat jarang. Bahkan mungkin sebagian besar ABM artifisial hanya bisa dibuat secara teoritis. Nah, jadi di studi S3 saya berfokus ke model-model yang sifatnya realistik. Kemudian, metode pengumpulan data ini akan diuji untuk mengumpulkan informasi seperti apa. Nah, informasi yang dibutuhkan untuk membuat model ABM itu setidaknya ada dua jenis. Yang pertama adalah parameter-parameter berupa angka untuk menginisiasi model ABM kita. Yang kedua adalah informasi-informasi perilaku manusia untuk mendesain perilaku dan interaksi agen dalam model ABM kita. Pada penelitian saya fokus untuk menguji manfaat metode pengumpulan data yang berbeda untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku aktor di dunia nyata. Yang terakhir, konsep validasi apa yang akan dipakai untuk menilai manfaat masing-masing metode pengumpulan data. Nah, dalam ABM ada dua konsep validasi. Yang pertama, microvalidity, yaitu apakah perilaku dan interaksi agen dalam simulasi sesuai dengan perilaku dan interaksi antar manusia sesungguhnya. Yang kedua adalah macrovalidity, yaitu apakah keluaran model ABM kita secara keseluruhan sesuai dengan data-data empiris. Cara menilai kedua validitas ini ada berbagai macam. Bisa kita bandingkan dengan teori yang ada, bisa juga kita presentasikan di depan aktor dunia nyata, kemudian kita minta umpan balik dari mereka. Nah, hanya saja dalam penelitian S3 saya membatasi diri untuk menggunakan metode-metode statistika dalam menilai microvalidity.
Sementara untuk menilai makro validity, saya menggunakan konsep operasional validity. Untuk mendemonstrasikan manfaat dari setiap metode pengumpulan data, saya menggunakan studi kasus, yaitu rantai pasok susu di Pangalengan, Jawa Barat. Nah, petani-petani di Pangalengan ini tanahnya kecil-kecil, sehingga penghasilan mereka hanya bergantung pada satu komoditas saja. Berbeda dengan petani di Eropa yang tanahnya besar-besar, sehingga mereka bisa memproduksi berbagai komoditas bergantung pada komoditas apa yang kira-kira paling menguntungkan. Kalau petani Eropa memelihara sapi, maka mereka akan mengalokasikan sebagian lahannya untuk menanam rumput. Sebaliknya, petani Pangalengan yang tanahnya kecil biasanya tidak punya cukup lahan untuk menanam rumput sendiri. Rumput biasanya diperoleh di tepian sungai, tepian jalan, atau di pinggir-pinggir perkebunan. Di banyak lokasi ini, rumputnya tumbuh liar, tidak jelas pemiliknya, sehingga rumput bersifat common resource atau boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Dampaknya sering terjadi kompetisi antar petani untuk memperoleh rumput. Selain itu, karena populasi penduduk yang meningkat, kandang tempat petani memelihara ternak sekarang terkurung oleh pemukiman warga. Jadi petani harus mengumpulkan rumput dari luar wilayah desanya, kemudian membawa rumput ini pulang. Nah, mekanisme ini menyebabkan munculnya lebih banyak constraint atau kendala dalam sistem produksi susu di Pangalengan. Misalnya kendala waktu. Di Eropa, karena tanahnya luas, maka petani bisa membiarkan sapi mereka merumput sendiri. Sementara petani Pangalengan harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan rumput. Yang terakhir, petani di Pangalengan juga harus menjual susu melalui koperasi. Kalau di Eropa, karena tanahnya besar, maka sapi yang bisa dipelihara menjadi banyak, produksi susunya juga besar. Karena kuantitasnya besar, maka ongkos untuk mentransportasikan dan menjual susu per liternya menjadi murah. Sebaliknya, petani di Pangalengan cuma bisa memelihara sapi dalam jumlah sedikit. Jadi, petani di Pangalengan jika mereka mau menjual susu secara perorangan ke pabrik, ongkos untuk mentransportasikan susunya menjadi mahal. Disinilah peran koperasi sebagai pengumpul susu yang diproduksi oleh petani. Nah, pemilihan kasus ini juga ada pertimbangan-pertimbangan akademisnya. Yang pertama, rantai pasok susu adalah salah satu jenis rantai pasok pangan dan pertanian. Rantai pasok pangan dan pertanian ini merupakan suatu area penerapan metode-metode operasional research termasuk ABM. Akan tetapi, model-model simulasi sebelumnya biasanya hanya mempertimbangkan satu eselon, yaitu produsen atau petaninya saja. Dalam studi kasus di Pangalengan, setidaknya perlu dipertimbangkan dua eselon, yaitu petani dan koperasi. Studi kasus ini juga kontras dengan studi-studi di Eropa yang umumnya mengasumsikan bahwa para petani memiliki tanah yang luas sehingga dapat memproduksi berbagai komoditas secara bersamaan. Studi kasus ini juga relatif sederhana karena petani yang akan menjadi partisipan dalam penelitian ini memiliki otonomi untuk membuat keputusan mereka sendiri. Manfaatnya, nanti kita bisa merelasikan langsung perilaku mereka dengan perilaku agen di dalam simulasi. Berbeda dengan kalau kita melakukan studi kasus di perusahaan atau organisasi besar, banyak keputusan yang harus diambil secara kolektif oleh banyak orang. Contohnya diambil melalui rapat dewan direksi. Nah, ini adalah desain penelitian saya. Saya mulai dengan membuat sebuah model ABM terkait studi kasus saya secara teoretikal berdasarkan apa yang dikatakan di literatur-literatur sebelumnya. Model ini saya namai base model. Perilaku agen dalam base model ini difungsikan sebagai hipotesa nol
yang akan kita konfirmasi atau tolak dengan menggunakan data-data empiris. Saya kemudian mengumpulkan parameter-parameter yang akan dipergunakan untuk menginisiasi model ABM menggunakan survei kepada para petani. Base model yang sudah diparametrisasi ini kemudian dijadikan landasan untuk membuat dua instrumen pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan datanya menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif. Teknik yang dipilih namanya skenario based questionnaire atau vignette eksperimen. Hakikatnya adalah gabungan antara survei dikombinasikan dengan design of experiment. Yang kedua, pengumpulan datanya dilakukan secara induktif. Teknik yang dipilih adalah role playing game, tetapi saya improve sedikit dengan menggunakan proses parametrisasi game dan kemudian dikombinasikan dengan design of experiment ketika kita memainkan gamenya. Informasi-informasi perilaku yang diperoleh kemudian saya pakai untuk merevisi base model. Nah, model yang sudah direvisi nantinya saya namai empirical ABM. Di akhir penelitian, saya bandingkan validitas base model dengan model-model hasil revisinya. Kemudian dibandingkan juga pengalaman dalam mengumpulkan data perilaku manusia dengan metode yang berbeda ini. Nah, sekarang kenapa skenario based questionnaire? Yang pertama, karena kuesioner ini berbeda dengan kuesioner biasa, kita tidak memberikan responden pertanyaan tertutup, tetapi kita memberikan mereka skenario atau masalah untuk dipecahkan, kemudian kita record keputusan yang mereka buat. Metode ini dipilih karena masih jarang dipergunakan dalam penelitian ABM, terutama dalam kasus-kasus rantai pasok pangan dan pertanian. Tetapi, metode ini sudah dipakai secara luas di bidang operation management, psikologi, dan marketing. Nah, sementara dalam role-playing game, kita membuat permainan sebagai representasi dari model ABM kita. Kemudian kita ajak para partisipan untuk memainkan permainan ini, lalu kita amati bagaimana cara mereka membuat keputusan selama permainan. Saat ini metode ini menjadi semakin populer dalam penelitian-penelitian ABM di bidang rantai pasok pangan dan pertanian. Akan tetapi, metode ini biasanya hanya dipergunakan untuk membuat model ABM yang artifisial. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, model-model semacam ini sulit untuk dinilai operasional validity-nya. Selain itu, informasi yang diperoleh dengan menggunakan role-playing game ini dia sangat kaya, sehingga analisa datanya bisa sangat subjektif bergantung pada keahlian penelitinya. Nah, perbaikan yang saya usulkan dalam penelitian ini, salah satu tujuannya adalah untuk membuat proses analisa data bisa menjadi lebih objektif. Ini gambaran base model yang saya buat. Saya tidak akan jelaskan secara detail, tetapi saya akan buatkan video khusus untuk membahas base model ini. Nanti teman-teman bisa cek tautannya di deskripsi. Intinya, dalam model ini, setiap hari petani akan mengumpulkan rumput di sekitar desanya. Jumlah rumput yang bisa mereka peroleh dibatasi oleh jumlah jam kerja, kapasitas angkut, dan jumlah tenaga kerja. Kemudian mereka akan memberi makan sapi, memproduksi susu, dan menjualnya ke koperasi. Harga jual susu per liter ditentukan oleh koperasi bergantung pada kualitas susu. Sementara kualitas susu bergantung pada kecukupan asupan rumput. Jika mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan rumput untuk semua sapi mereka, maka petani akan mempertimbangkan untuk menjual sebagian sapinya. Sebaliknya, kalau mereka bisa mendapat rumput lebih banyak dibandingkan kebutuhan, mereka akan mempertimbangkan untuk menambah sapi mereka. Nah, setelah itu kita update atribut-atribut agennya,
seperti umur petaninya, umur sapinya, apakah sapinya bunting atau tidak, dan kekayaan petaninya. Di akhir bulan, kita hitung pendapatan petani. Kalau di akhir bulan petani tidak mempunyai cukup uang untuk mencukupi biaya hidup mereka, maka mereka akan kembali mempertimbangkan untuk menjual sebagian sapinya. Langkah selanjutnya, saya daftar semua skenario keputusan yang mungkin dihadapi oleh agen dalam simulasi, termasuk range nilai parameter yang mungkin dipertimbangkan oleh petani dalam membuat keputusan. Kemudian skenario ini dibuat menjadi soal cerita. Ceritanya didapat dari mewawancarai petani. Setelah menjadi soal cerita, saya lakukan pilot testing untuk menguji apakah respondennya bisa memahami soal cerita tersebut atau tidak. Kemudian, soal cerita atau skenario based questionnaire ini saya sebarkan ke 151 petani di 19 desa di Pangalengan. Yang di samping ini adalah salah satu contoh skenario yang dipakai sewaktu pengumpulan data. Nah, saya sudah publikasikan satu makalah yang membahas detail langkah-langkah ini. Saya akan buatkan video khusus dari paper ini. Silahkan nanti teman-teman yang berminat bisa cek tautannya di deskripsi. Nah, dari data yang diperoleh, pertama kita bisa memvalidasi kapan petani akan membeli sapi saat mereka bisa memperoleh rumput lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mereka. Di base model diasumsikan bahwa kalau petani rata-rata bisa memberi makan 1 ekor sapi tambahan, maka mereka akan membeli 1 ekor sapi lagi. Berdasarkan data empiris, ternyata petani sebenarnya memiliki perilaku menghindari resiko. Jadi, mereka baru akan mempertimbangkan untuk membeli 1 ekor sapi kalau secara rata-rata mereka bisa memberi makan 5 sapi tambahan. Dari kuesioner kita juga bisa memvalidasi kapan petani menjual sapi dan berapa yang dijual. Di base model, asumsinya keputusan petani ini landasannya adalah ekonomi. Ketika mereka kekurangan rumput, petani membandingkan mana yang lebih menguntungkan. Pemasukan mereka dengan mempertahankan seluruh sapinya, dengan resiko produksi susu per liternya turun, atau menjual sebagian sapinya asalkan produksi susu per liternya optimal. Berdasarkan kuesioner, ternyata pertimbangan petani bukan ekonomi, tetapi kesehatan sapinya. Jika petani melihat ada kemungkinan sapinya untuk rubuh dan mati, maka petani tersebut akan menjual sapi mereka. Semakin tinggi kemungkinannya, maka semakin tinggi kemungkinan sapi yang kekurangan rumput tersebut untuk dijual. Terakhir, jika petani punya cukup rumput, tapi sedang kekurangan uang, maka sapi mana yang akan dipilih untuk dijual duluan? Di base model diasumsikan bahwa pertimbangan petani ini adalah umur sapinya. Sapi yang sudah tua, produktivitasnya sudah turun, sehingga lebih diprioritaskan untuk dijual. Kenyataannya, pertimbangan petani lebih kompleks. Mereka mempertimbangkan juga kondisi apakah sapi tersebut sedang bunting atau tidak, dan apakah sapi tersebut gampang bunting atau subur atau tidak. Sekarang proses pengumpulan data yang kedua dengan menggunakan role playing game. Saya sedang dalam proses untuk mempublikasikan makalah detail tentang ini. Nanti kalau makalahnya sudah terbit, maka saya akan buat video khusus yang mendiskusikan metode ini. Silakan nanti teman-teman yang tertarik bisa cek tautannya di kolom deskripsi. Tetapi intinya, langkah awalnya sama, yaitu membuat daftar semua skenario keputusan yang mungkin dihadapi oleh agen dalam simulasi.
Kemudian kita buat objek-objek untuk menggambarkan isi simulasi kita. Objek ini bisa berupa papan permainan, kartu, atau dadu. Contohnya, kartu yang biru menggambarkan sapi yang dimiliki oleh petani. Yang kuning menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani setiap bulan. Yang hitam menggambarkan sapi yang berhasil bertahan hidup walaupun sapinya kekurangan rumput. Nah, jumlah masing-masing objek ini disesuaikan supaya mirip dengan kenyataan. Aturan permainan juga disesuaikan dengan algoritma dalam model base ABM kita. Kemudian, permainan ini dimainkan 6 kali di 3 desa dengan setting eksperimen yang berbeda-beda. Dari data RPG, kita bisa memvalidasi bagaimana cara petani mengumpulkan rumput. Di base ABM, diasumsikan bahwa petani akan memilih lokasi yang jumlah rumputnya paling banyak di antara semua lokasi yang bisa mereka capai. Dari RPG diketahui bahwa lokasi yang dipilih tidak harus yang jumlah rumputnya paling banyak, asalkan rumput yang tersedia melebihi kapasitas angkut mereka, maka mereka akan pergi ke tempat tersebut. Dari data RPG, kita juga bisa memvalidasi kapan petani membeli sapi baru. Kalau di base model dan berdasarkan data skenario base questionnaire, petani hanya membeli sapi untuk menambah jumlah sapi yang mereka pelihara. Kalau dari data RPG, ternyata bisa saja petani itu menjual sapi yang produktivitas susunya rendah, kemudian menggantinya dengan membeli sapi yang produktivitas susunya lebih tinggi. Akibatnya, rata-rata produksi petani naik, tetapi jumlah sapinya tetap. Yang terakhir, kembali kita bisa memvalidasi bagaimana petani memutuskan untuk menjual sapinya kalau mereka sedang kekurangan rumput. Hasilnya sama dengan hasil skenario base questionnaire. Yang dipertimbangkan oleh petani bukan keuntungan tetapi kesehatan sapinya. Perbedaannya hanya pada keberanian petani untuk mempertahankan sapi yang sedang kekurangan rumput. Versi yang diperoleh dari data RPG, petaninya dia lebih berani untuk mempertahankan sapi yang sedang kekurangan rumput dibandingkan versi yang diperoleh dari data skenario base questionnaire. Nah, setelah data perilaku dikumpulkan dengan menggunakan kedua metode ini, dilakukan eksperimentasi komputer. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui apakah model yang menggunakan perilaku pembuatan keputusan empiris punya operasional validity yang lebih tinggi. Tujuan kedua adalah mengetahui perilaku pembuatan keputusan empiris mana yang paling signifikan mempengaruhi luaran model ABM akhir. Seperti yang saya sampaikan di awal, operational validity ini diukur berdasarkan kecocokan antara luaran model dengan data empiris. Nah, data empiris yang dipakai untuk mengukur operational validity ini berasal dari Koperasi Peternak Susu, yaitu KPBS, dan datanya itu dia dari mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Nah, ini adalah seluruh kombinasi model yang bisa dibuat dari perilaku-perilaku pembuatan keputusan empiris yang kita temukan saat pengumpulan data. Kolom-kolom di tabel ini menunjukkan kombinasi model yang dijalankan. Barisnya menunjukkan apakah perilaku yang dipergunakan berasal dari base model atau dari perilaku empiris. Semua model yang ada indeks SBQ-nya, artinya perilaku empirisnya diperoleh dari skenario base questionnaire. Yang indeksnya RPG, artinya perilakunya berasal dari data RPG.
Contoh, model di kolom M1 SBQ artinya perilaku petani dalam membeli sapi baru menggunakan data empiris dari skenario based kuesioner. Sementara perilaku dalam menjual sapi dan memilih sapi mana yang dijual menggunakan perilaku teoritis dari base model. Contoh lain, model di kolom M7 RPG, semua perilaku agennya diset dengan menggunakan data empiris yang diperoleh dari RPG. Nah, setiap kolom atau setiap model dijalankan 25 kali dengan menggunakan data masukan yang sama. Selain itu, untuk mengurangi efek randomisasi komputer, random seed di simulasi ini dikontrol. Tujuannya adalah supaya kondisi awal pada misalnya running pertama model M1 SBQ sama persis dengan model M7 RPG. Sekarang, bagaimana kita mengukur operational validity? Operational validity pada dasarnya adalah mengukur kecocokan antara luaran simulasi dengan data historis. Ada dua ukuran yang saya analisis. Yang pertama adalah mean error estimation. Yang kedua adalah korelasinya. Mean error estimation ini menunjukkan seberapa jauh luaran simulasi menyimpang dari data historis. Misalnya, garis biru ini adalah data historis populasi sapi, merah ini adalah running atau replikasi simulasi pertama, hijau adalah replikasi kedua. Mula-mula kita hitung selisih antara data historis dengan luaran simulasi setiap tahun. Contoh, E1 ini adalah selisih data tahun 2011 dengan luaran replikasi kedua pada tahun 2011. Kemudian kita hitung mean error atau ME per replikasi. Setelah itu, kita hitung lagi mean error antar replikasi atau ME bar. Kemudian kita lakukan uji hipotesa. Hipotesis nolnya adalah rata-rata ME bar sama dengan 0. Artinya, jika kita gagal menolak hipotesa 0 ini, maka ketika model ABM kita diulang-ulang dengan replikasi yang cukup, nilai rata-rata luarannya tidak akan berbeda signifikan dengan data historis. Atau dengan kata lain, model ABM kita akurat. Ukuran kedua adalah korelasi antara data sesungguhnya dengan luaran simulasi. Cara menganalisisnya, pertama-tama kita rata-ratakan luaran simulasi setiap tahun dari seluruh replikasi. Misalnya, X1 adalah rata-rata populasi sapi di tahun 2011 dari 25 replikasi. Kemudian, kita pasangkan dengan data real untuk tahun yang bersesuaian. Jadi, Y1-nya adalah data real populasi sapi pada tahun 2011. Lalu kita regresikan dua dataset ini. R-square-nya menunjukkan seberapa baik rata-rata simulasi menggambarkan data real. Misalnya, R-square-nya 80%, artinya 80% variasi pada data real dapat dijelaskan oleh variasi rata-rata luaran simulasi. Oke, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah perilaku pembuatan keputusan empiris yang ditemukan dengan menggunakan kedua metode data collection yang saya ajukan bisa meningkatkan operational validity dari model ABM akhir. Ini adalah hasil analisisnya. Ada 4 data historis yang dipakai untuk mengukur operational validity. Yang pertama, total populasi ternak. Ini termasuk jantan dan betina, termasuk juga yang masih pedet dan yang sudah dewasa. Yang kedua, total cow. Ini adalah populasi sapi betina yang sudah dewasa dan bisa memproduksi susu. Yang ketiga, rata-rata produksi susu harian. Dan yang keempat adalah
jumlah rumah tangga petani. Dalam tiap kotak, saya tunjukkan nilai p-value dari uji hipotesanya. Kalau nilainya di bawah 0,05, artinya tidak valid untuk mengestimasi parameter di kolom tersebut. Kalau di atas 0,05, artinya H0-nya tidak ditolak, dan artinya modelnya valid. Yang valid kemudian saya lingkari. Baris pertama yang diberi warna kuning, itu adalah hasil dari base model. Kesimpulan dari base model adalah ia hanya valid untuk memprediksi cow population karena di kolom-kolom lain nilai p-value-nya di bawah 0,05. Sekarang kalau kita lihat model-model empiris, dalam satu baris, kolom yang dilingkarinya banyak yang lebih dari satu. Artinya, model perilaku yang diperoleh dari kedua metode data collection ini bermanfaat untuk meningkatkan makro validity dari ABM yang kita buat. Yang paling menggemparkan adalah M2 RPG dan M6 RPG yang saya beri panah merah. Tadi ingat di awal saya sudah jelaskan kalau RPG itu merupakan pendekatan induktif kualitatif. Sehingga selama ini dianggap hanya bermanfaat untuk membuat model-model yang artifisial dan sulit atau tidak mungkin dievaluasi operasional validity-nya. Nyatanya, dua model yang saya beri panah merah ini valid untuk 4 parameter. Sementara model-model yang menggunakan data collection yang deduktif kuantitatif maksimum hanya valid untuk 3 parameter. Simpulannya, walaupun merupakan pendekatan induktif kualitatif, RPG yang didesain dengan metode yang saya usulkan dalam disertasi saya bisa menghasilkan model ABM yang tinggi operasional validity-nya. Nah, sekarang kita lihat operasional validity yang kedua yaitu R-square. Baris pertama, hasil dari base model. Kita bisa lihat bahwa korelasi antara luaran base model dengan data historis ini sudah tinggi, antara 96 sampai 98%. Di baris-baris selanjutnya, yang saya lingkari adalah luaran model yang R-square-nya lebih tinggi dibandingkan dengan base model. Kita bisa lihat di sini bahwa banyak model-model empirikal yang R-square-nya lebih tinggi dibandingkan dengan base model. Ini artinya kedua metode data collection yang saya usulkan bermanfaat untuk meningkatkan korelasi antara luaran ABM dengan data historis. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan kedua, yaitu apakah perilaku pembuatan keputusan empiris secara signifikan mempengaruhi hasil akhir model ABM kita. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena seperti yang saya tunjukkan tadi, perilaku pengambilan keputusan empiris lebih kompleks dibandingkan dengan yang dihipotesakan di base model. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan, kalau simpulan akhirnya sama, maka penjelasan yang lebih sederhana yang dipakai. Ini adalah prinsip yang disebut parsimoni atau KISS. Yang kepanjangan KISS itu adalah keep it simple stupid. Nah, cara saya menjawab pertanyaan ini sama dengan proses menguji operational validity dengan menggunakan mean error estimation. Cuma sekarang pembandingnya bukan data historis, tetapi luaran base model. Jika p-value dari suatu empirical ABM lebih dari 0,05, artinya luaran model tersebut sama saja dengan luaran base model. Simpulannya, perilaku dalam model itu walaupun empiris tidak mengubah simpulan model akhir, sehingga perilaku empiris tersebut bisa kita indahkan karena dia lebih kompleks. Nah, dari tabel ini ada dua model yang walaupun hasilnya lebih valid, tetapi tidak signifikan berbeda dengan base model. Yang pertama adalah M3 SBQ. Ini model yang menggunakan perilaku empiris petani dalam memilih sapi mana yang akan dijual. Yang kedua adalah M3 RPG.
ini adalah model yang menganggap bahwa petani juga meningkatkan produktivitas susunya dengan cara menjual sapi yang produksi susunya lebih rendah dan kemudian membeli sapi yang produksi susunya lebih tinggi. Nah, terakhir saya bandingkan manfaat kedua metode pengumpulan data ini satu sama lain dan relatif terhadap pendekatan yang konvensional. Pendekatan pengumpulan data konvensional ini adalah kuesioner yang menggunakan pertanyaan tertutup dan role playing game yang didesain dengan cara tradisional. Nah, versi lengkap dari bagian ini masih saya buat makalahnya. Jadi pada kesempatan ini hanya akan saya tunjukkan contoh hasil perbandingannya. Nanti kalau makalahnya sudah berhasil saya publikasikan, maka akan saya buat video yang mempresentasikan makalah tersebut dan teman-teman bisa cek nanti tautannya di deskripsi video ini. Manfaat pertama adalah dari sisi apakah kita hanya bisa memperoleh data untuk mengkonfirmasi teori-teori sebelumnya saja, atau apakah mungkin kita memperoleh perilaku baru yang belum pernah dijelaskan oleh teori sebelumnya. Kalau kuesioner, diklaim bahwa dia hanya bisa dipakai untuk mengumpulkan data yang mengkonfirmasi perilaku dari teori-teori sebelumnya. Sementara kalau memakai RPG, maka banyak kemungkinan kita bisa memperoleh perilaku yang belum diteorikan sebelumnya. Nah, tetapi di sini, kalau kita pakai skenario based questionnaire, walaupun sama-sama kuesioner, kita bisa juga memperoleh data perilaku yang belum diteorikan. Buktinya adalah saya bisa memperoleh perilaku petani yang memutuskan menjual sapi berdasarkan kondisi kesehatan sapi. Yang kedua, misalnya perbandingan dari segi kebergantungan analisis data kepada kemampuan dan pengalaman peneliti. RPG diklaim proses analisisnya sangat subjektif. Satu pengamat dengan pengamat lain simpulannya bisa jadi berbeda. Sementara kuesioner diklaim sangat objektif. Metode analisa statistiknya sudah standar. Tetapi di sini kalau proses RPG dilakukan dengan metode yang diusulkan dalam penelitian ini, maka proses analisa datanya bisa menjadi lebih objektif dibandingkan dengan RPG konvensional. Buktinya, sampai taraf tertentu, saya masih bisa mengaplikasikan metode-metode statistika dalam menganalisa data hasil RPG saya. Simpulannya, yang pertama, kontribusi penelitian ini kepada ABM, khususnya ABM dalam rantai pasok pangan dan pertanian adalah mengusulkan model yang mempertimbangkan interaksi diadik antar petani dan koperasi. Yang kedua, dari segi metode pengumpulan data ABM, saya telah mengusulkan perbaikan terhadap metode pengumpulan data empiris dan menunjukkan bagaimana hasil yang diperoleh bisa meningkatkan validitas mikro dan makro. Dari sisi perbandingan antar metodologi, penelitian saya merupakan suatu percobaan dalam satu studi kasus yang sama, sehingga bisa mengatasi bias-bias yang mungkin terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, sebagai penutup, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing saya dan juga rekan-rekan saya yang sudah membantu dalam proses studi S3 saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang tertarik untuk belajar agent based modeling. Semua referensi yang saya pakai di presentasi ini bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi. Saya akan sangat senang sekali kalau ada di antara teman-teman yang tertarik untuk melakukan studi serupa atau memanfaatkan metode data collection yang saya usulkan.
Ingat, metode-metode ini adalah hasil desain dari orang Indonesia, jadi jangan sampai nanti malah orang-orang dari negara lain yang banyak mengembangkan atau memakainya. Oleh karena itu, saya mengundang teman-teman untuk memberikan komentar yang positif, atau boleh juga pertanyaan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman semua, terutama yang sudah mau subscribe ke channel saya ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.